berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Setiap hari, setiap detik Tuhan, kami memerlukan Engkau. Bukan hanya sebagai penolong kami, tapi sebagai penyelamat kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau sedetik pun tidak pernah meninggalkan kami. Dan pagi ini Tuhan, kami datang, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong waktu ini Bapa. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Kiranya Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu dan setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Tuhan tolong setiap kami, baik yang mengikuti secara online di rumah maupun yang ada di dalam ruangan ini. Kami semua Tuhan, sungguh-sungguh bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya firman itu Tuhan dapat menjadi bagian di dalam hidup kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, Shalom. Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur pada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena perkenanan Tuhan. Kita bisa bersama-sama datang beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar bersama-sama di bawah satu tema, yaitu Allah yang mengutus. Saya akan memulai dengan sebuah kalimat, yaitu panggilan Allah kepada manusia itu bukan berdasarkan siapa kita, tetapi berdasarkan siapa Allah. Sekali lagi, panggilan Allah kepada manusia atau kepada setiap kita itu bukan berdasarkan siapa kita, tetapi berdasarkan siapakah Allah. Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Setiap kita memiliki masa lalu dan pastinya masa lalu kita itu berbeda-beda. Ada yang memiliki masa lalu yang baik-baik saja, tetapi ada juga yang memiliki masa lalu yang kurang baik. Ketika bertemu dengan beberapa orang untuk men-sharingkan, lalu dari sharingnya kami, dari pertemuannya kami, itu banyak orang atau kesannya yaitu mereka memiliki masa lalu yang kesannya itu hal-hal yang negatif. Misalkan dulu saya adalah orang yang tidak suka sama orang, tidak peduli sama orang, tapi puji Tuhan gitu. Dulu saya adalah orang yang sombong, dulu saya adalah orang yang suka menghakimi, dulu saya adalah orang yang jahat, dulu saya adalah orang yang tidak peduli kepada orang lain. Tetapi dari semua cerita atau sharing itu ada kalimat penutup yang sangat menarik. Dikatakan, jika saya masih ada sampai saat ini, jika Tuhan izinkan saya menikmati hari ini, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dengan kata lain, semua kegagalan, semua kebobrokan, semua keburukan kita, apapun itu, kita bisa lewati, kita bersama-sama bisa lewati, itu semata-mata karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang hadir, bahkan Bapak Ibu yang mengikuti di YouTube, kita semua memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Tapi kita semua bisa menikmati kemurahan Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa menjalani kehidupan kita bisa ada sampai detik ini. Bukankah itu adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan? Karena itu Bapak Ibu, saya boleh katakan bahwa seberapa buruk masa lalu kita, seberapa bobrok masa lalu kita, itu tidak menjadi penghalang untuk Allah bekerja di dalam hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mengapa? Karena panggilan Allah bagi kita itu bukan berdasarkan kehebatan kita, bukan berdasarkan siapa kita, tetapi panggilan Allah kepada kita karena berdasarkan siapakah Allah, berdasarkan karena Allah mau bekerja bagi kita. Dan inilah yang dikerjakan oleh Allah kepada Musa. Inilah yang Allah kerjakan bagi seorang yang bernama Musa. Allah memilih Musa sebagai alat Tuhan untuk membebaskan, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah pertanyaannya, siapakah
Musa itu sehingga Allah itu mau memakai Musa? Siapakah Musa sehingga Allah itu memakai Musa? Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam, ini TV-nya nyala mati ya. Minta tolong nanti Pak Wendy, tolong dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ini yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah kalau kita lihat di dalam Keluaran 2 ayat 11 dan ayat 12, itu kita bisa melihat bahwa siapa itu Musa sebenarnya. Mungkin kita mendengar bahwa Musa itu sangat luar biasa dipakai sama Tuhan. Dia begitu hebat membawa umat Israel. Dia begitu sabar membawa umat Tuhan keluar dari tanah perbudakan. Tapi tahukah kita bahwa Musa itu bukan siapa-siapa. Musa memiliki masa lalu yang buruk. Musa adalah seorang pembunuh. Musa adalah buronan Firaun, buronan istana. Di dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai 12 itu dikatakan bahwa Musa pada waktu ketika ia masih di Mesir, lalu dia melihat ada seorang Mesir itu memukul seorang Ibrani. Lalu ketika melihat itu, maka Musa itu mengambil inisiatif, dia membunuh orang Mesir yang mengganggu orang Ibrani itu. Lalu apa? Bukan hanya dia membunuh, tetapi Musa itu dia menyembunyikan mayatnya dalam pasir. Bapak Ibu, betapa kejamnya Musa. Dan dari kejadian itu maka Firaun itu mencari Musa untuk membunuh, sehingga Musa itu harus melarikan diri dari tanah Mesir ke tanah Midian. Nah di dalam pelarian itu, setelah beberapa lamanya di tanah Midian, maka Tuhan itu bertemu dengan Musa. Dan Tuhan itu memakai Musa ketika Musa itu berumur 80 tahun. Jadi 40 tahun Musa di tanah Mesir, setelah itu 40 tahun Musa di tanah Midian. Dan ketika di tanah Midian ke 40 tahun itu berarti dia berumur 80, Tuhan bertemu dengan Musa, Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan umat Tuhan, umat Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah sebuah perjalanan yang panjang dari seorang yang bernama Musa. Seorang buronan, seorang pembunuh, tetapi di dalam kuasa dan kedaulatan Allah, Tuhan mau memakai Musa. Tuhan mau memakai Musa untuk rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Nah Bapak Ibu, ini merupakan, Bapak Ibu, dari kisah ini kita bisa belajar, kita bisa mempelajari bersama-sama bahwa siapapun kita, apapun latar belakang kita, Tuhan itu bisa memakai kita. Tuhan itu bisa memakai kita menjadi alat Tuhan untuk melayani Tuhan. Menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil kepada orang lain. Dan hari ini Bapak Ibu, saya rindu kita bersama-sama belajar dari kisah Musa ini. Bagaimana Tuhan itu memakai kita atau Tuhan itu memproses kita. Kita yang adalah orang yang berdosa. Kita memiliki masa lalu yang buruk, tapi Tuhan itu mau memakai kita. Dan hari ini kita mau belajar dari kisah Musa. Ada 3 poin yang saya ingin kita bersama-sama mempelajari, yaitu yang pertama yaitu perjumpaan yang mengherankan. Dan yang kedua, Tuhan memakai Musa untuk mengerjakan misinya. Dan yang ketiga, bagaimana menjalani panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita masuk di dalam poin yang pertama, kita baca bersama-sama di dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Mari sama-sama kita memperhatikan, saya akan membacakan untuk kita. Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba, Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, katanya,
Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Bapak Ibu, kita masuk di dalam poin yang pertama, yaitu panggilan yang perjumpaan yang mengherankan. Di dalam ayat 1 sampai ayat 5 ini menjelaskan tentang bagaimana perjumpaan Musa, perjumpaan yang mengherankan, di mana Allah itu bertemu dengan Musa di Gunung Horeb. Dan di tempat itulah janji penebusan Allah kepada Musa diberitakan untuk membebaskan umat Israel yang sedang di dalam pembuangan, yaitu di Mesir. Jadi ceritanya seperti ini, ketika Musa sedang mengembalakan kambing domba, firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama. Nah, sampailah Musa di Gunung Horeb. Nah, tiba-tiba malaikat Tuhan itu datang, lalu menampakkan diri dari nyala api, dalam nyala api. Dan ketika Musa itu melihat, maka firman Tuhan itu katakan bahwa jangan dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus atau tanah yang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Alkitab, api itu adalah tanda atau simbol tentang pengudusan Allah. Api itu sebagai simbol tentang murka Allah. Api itu melambangkan tentang kesucian Allah. Tetapi juga bahwa api itu melambangkan tentang kehadiran Allah bagi umatnya. Nah, kita ingat bersama ketika umat Tuhan di padang gurun, maka Allah itu memberikan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari untuk menyertai perjalanan umat Israel. Dan itu membuktikan bahwa Allah itu hadir, membuktikan tentang penyertaan Tuhan kepada umatnya. Atau misalnya kita lihat di dalam Yeskel, di dalam pasalnya yang 1 ayat yang keempat, di situ Yeskel melihat penglihatan tentang Allah yang datang seperti api. Dan masih banyak lagi simbol dari api ini. Tapi dalam perikop ini kita melihat bahwa Allah itu datang menjumpai Musa di dalam nyala api itu. Simbol tentang api itu. Dan Bapak Ibu, menariknya bahwa di dalam perjumpaan itu kita melihat bahwa Allah itu tidak bertemu Musa ketika Musa itu mungkin sedang berdoa. Allah itu tidak sedang bertemu dengan Musa ketika Musa itu mungkin sedang beribadah atau sedang mencari siapakah Tuhan, di manakah Allah yang hidup. Tidak. Ketika Allah bertemu dengan Musa, itu Musa sedang mengembalakan domba. Musa itu sedang bekerja seperti biasa. Dan disitulah Allah bertemu dengan Musa. Musa itu sedang melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, dari bagian ini kita pelajari bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang omnipresent atau Allah yang maha hadir, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kemahahadiran Allah memberikan kita kekuatan dan sukacita di dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha hadir di segala tempat, di dalam situasi apapun. Di dalam kondisi, tempat, waktu apapun, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir. Dan Bapak Ibu Saudaraku, Allah yang maha hadir itu juga selalu hadir di dalam kehidupan kita. Bukan ketika kita berdoa saja, bukan ketika kita sedang menyembah Tuhan di dalam ibadah, tetapi Allah yang kita sembah itu Dia hadir di dalam setiap liku kehidupan kita. Di dalam aktivitas kita, ketika kita bekerja, Allah itu hadir. Ketika kita melakukan segala sesuatu, di dalam pergumulan kita, di dalam keletihan kita, di dalam kerapuan kita, di dalam keterpurukan kita, di dalam kondisi kegelisahan hati ketika kita, Allah itu hadir. Ia itu menopang kita dan Ia itu berkata, jangan takut sebab aku menyertai kamu. Dia adalah Allah yang maha hadir di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu, di dalam menjalani kehidupan kita, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Allah yang maha hadir itu, Dia memberikan kita sukacita kita. Sehingga Bapak Ibu, sumber sukacita kita itu tidak tergantung dari apa yang kita miliki. Tetapi karena Kristus itu hadir, Allah itu hadir bersama-sama dengan kita. Dan itulah sumber sukacita kita. Karena itu Bapak Ibu,
Seburuk apapun pergumulan kondisi kita, seburuk apapun masalah kita, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Maka Bapak Ibu, saya itu sangat senang sekali dengan Mazmur 23 ayat 4. Sebuah Mazmur yang sangat indah, dikatakan bahwa sekalipun aku itu berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Bapak Ibu, pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai Allah yang setia. Pemazmur tidak takut bahaya bukan karena apa yang ia miliki, tapi pemazmur itu dia tidak takut karena ia tahu bahwa Allah itu beserta dengan dia. Allah itu menyertai dia, dan itulah sumber kekuatan bagi pemazmur. Di dalam lembah sekalipun Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah Allah yang hadir, setiap menopang kita, memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, tidak peduli seberapa seram atau menakutkan lembah kelam yang kita lalui, karena ada tangan Tuhan yang terus menggenggam hidup kita. Dan inilah sumber kekuatan kita, inilah sumber sukacita kita, hanya di dalam Kristus. Dia adalah Allah yang memegang dan memeluk kita, merangkul kita dengan tangannya yang penuh kasih. Bapak Ibu, inilah Allah yang maha hadir, yang kita sembah, Allah yang selalu setia bersama-sama dengan kita di dalam segala kondisi apapun. Kita kembali kepada teks yang kita bahas. Nah, apa tujuan? Pertanyaannya, apa tujuan Tuhan itu bertemu dengan Musa? Mengapa Tuhan itu mau memakai Musa, seorang pembunuh, seorang buronan, seorang yang jahat? Di dalam Kejadian 2, di dalam Keluaran 2 ayatnya yang ke-24 dan 25 itu dikatakan bahwa Tuhan itu mengingat perjanjiannya kepada nenek moyang. Tuhan itu mengingat perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Tuhan itu memperhatikan kehidupan umat Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah sebuah sukacita kita. Ini adalah sebuah kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Bahwa Allah yang maha hadir itu, ia juga adalah Allah yang setia, yang menopang kita, yang mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu dibuktikan lewat apa? Lewat Yesus Kristus. Ketika mereka di dalam Yesus Kristus bersama dengan murid-murid, ketika di dalam perjamuan malam, dikatakan bahwa darah ini adalah perjanjian akan aku. Kegenapan itu digenapi dalam Yesus Kristus, dan hari ini kita bisa menikmati sukacita. Kita bisa menikmati berlimpah kasih di dalam Yesus Kristus. Karena apa yang Yesus Kristus sudah lakukan, bahwa ia adalah Allah yang setia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu mengingat perjanjiannya, dan Tuhan itu, dia memakai Musa untuk menjadi perpanjangan tangan untuk membebaskan umat Israel. Dan kita masuk di dalam poin yang kedua. Bagaimana Tuhan itu memakai Musa di dalam misinya, di dalam pekerjaannya. Bapak Ibu, setelah Tuhan itu bertemu dengan Musa, Tuhan menyampaikan misinya bagi Musa, yaitu bahwa Tuhan itu mengutus Musa untuk pergi berbicara kepada Firaun, untuk membebaskan umat Israel. Di dalam Keluaran 3 ayat 10 itu dikatakan bahwa jadi sekarang pergilah, Allah itu mengutus Musa ke Firaun untuk membawa umatku, orang Israel itu keluar dari Mesir. Dan inilah cara kerja Allah, bahwa Tuhan itu memanggil kita, dan Tuhan pula itu, dia mengutus kita, dia mengerjakan kita, dia memakai kita, dan dia itu bukan hanya mengutus kita, tetapi dia memperlengkapi kita. Tuhan itu bukan hanya memanggil kita, tetapi dia memperlengkapi kita di dalam panggilannya bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu, namun seringkali ada banyak alasan yang kita selalu berikan ketika Tuhan itu memanggil kita untuk mengerjakan pekerjaannya di dalam diri kita. Kebanyakan dari kita terlalu banyak alasan, kita selalu memberikan terlalu banyak alasan
ketika Tuhan itu memanggil kita. Terlalu banyak alasan, yaitu kita selalu menyatakan bahwa saya itu tidak mampu. Kita melihat tentang ketidakmampuan diri kita. Dan inilah juga yang dialami oleh Musa. Musa bilang, Tuhan siapakah saya? Di dalam ayat 11 itu dikatakan bahwa Tuhan itu siapakah saya sehingga Tuhan itu memakai saya. Dan hari ini Tuhan datang kepada kita, memanggil setiap kita untuk melayani Tuhan di dalam panggilannya bagi kita. Kita mungkin lihat kepada diri kita, Tuhan siapakah saya? Saya adalah orang yang berdosa, saya adalah orang yang memiliki masa lalu yang tidak baik. Tapi hari ini Tuhan memanggil kita untuk memperlengkapi kita di dalam pelayanannya. Dan Bapak Ibu, ini juga yang Musa alami. Dan kalau kita baca di dalam pasal 3 itu, di dalam ayat 11 sampai ayat 22, terus pasal 4 ayat 1 sampai 17, di situ ada percakapan Tuhan dengan Musa. Bagaimana Tuhan itu mengutus Musa untuk pergi, tetapi Musa menolaknya dengan berbagai alasan. Terlalu banyak alasan yang Musa lontarkan kepada Allah ketika Allah itu memanggil dia. Bapak Ibu, kita tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan, membahas bagaimana percakapan Tuhan dengan Musa. Tapi saya rindu ketika Bapak Ibu pulang, kita bisa membaca di dalam Keluaran 3, Keluaran pasal 3 dan pasal 4. Di situ kita bisa melihat bagaimana Allah itu bernegosiasi dengan Musa di dalam panggilan Allah bagi dirinya. Dan kita bisa melihat begitu banyak alasan yang Musa ucapkan untuk menolak panggilan Allah bagi dirinya. Bapak Ibu, panggilan Tuhan kepada Musa itu adalah panggilan yang tak bersyarat. Dan ini pun yang dialami oleh banyak tokoh Alkitab. Ini pun yang dialami oleh banyak tokoh Alkitab ketika Tuhan itu mau memakai mereka, Tuhan itu mau memanggil mereka. Kita melihat Raja Daud, seorang pengembala domba, seorang yang biasa saja. Tetapi Tuhan di dalam kesadarannya itu Tuhan memakainya. Bukan karena kehebatannya, bukan karena apa yang dia miliki, tetapi karena Tuhan lah yang mau memakai dia. Kalau kita melihat Nabi Yesaya, seorang yang sederhana tapi dipakai Tuhan menjadi Nabi Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan bagi umat Israel. Begitu juga dengan murid-murid Kristus. Murid-murid Yesus kita bisa melihat adalah orang-orang yang sederhana. Bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang pandai, bukan orang-orang yang memiliki prestasi. Tapi itu pun dipakai oleh Tuhan. Bukan karena kehebatannya, tapi karena Allah, tapi karena Tuhan mau memakainya. Begitu juga Paulus, seorang penjahat, seorang pembunuh umat Tuhan, umat Kristen. Pembunuh anak-anak Tuhan. Tetapi dia dipakai Tuhan. Bukan karena kapasitasnya, bukan karena prestasinya, tidak. Tetapi Allah lah yang memakai dia. Tapi yang menarik Bapak Ibu, Allah memanggil mereka terlibat di dalam pelayanannya. Allah tidak membiarkan mereka. Allah terus menuntun dan memperlengkapi mereka. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita sebagai umat Tuhan? Jika kita melihat bahwa Musa yang dulunya bobrok bisa dipakai oleh Tuhan, Daud, murid-murid Yesus, Paulus, orang yang biasa-biasa saja tapi dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita sebagai umat-umat Tuhan? Dan ini kita masuk di dalam poin yang ketiga. Bagaimana kita menjalani panggilan kita, panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita diutus Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melakukan misi Allah dimanapun kita berada. Memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kristus, menceritakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan misi Allah atau panggilan Allah itu bukan diberikan hanya untuk hamba Tuhan yang full time. Tidak. Misi Allah atau panggilan Allah itu diberikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Bapak Ibu berbicara mengenai misi Allah atau panggilan Allah dalam hidup kita, atau berbicara tentang pelayanan, saya tidak sedang membatasi pelayanan hanya di dalam lingkup gereja saja, tidak. Pelayanan itu bukan hanya di gereja saja, tetapi pelayanan itu bagaimana kita memakai seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan.
di dalam seluruh aspek kehidupan kita, itulah pelayanan kita bagi Tuhan. Pelayanan itu bukan hanya kita di dalam gereja melakukan mati-matian di gereja, tapi pelayanan itu berbicara tentang bagaimana seluruh hidup kita pakai untuk melayani Tuhan. Maka Bapak Ibu, yang perlu kita sadari bahwa setiap kita yang sudah diselamatkan, setiap kita yang sudah menerima anugerah yang besar dari Tuhan, seharusnya kita memakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Memakai hidup kita untuk terlibat di dalam misi Allah, di dalam panggilan Allah bagi setiap kita. Sekali lagi Bapak Ibu, panggilan Tuhan itu bukan hanya kepada hamba Tuhan, tapi panggilan itu kepada setiap kita yang sudah ditebus, yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Sehingga saya boleh katakan bahwa buah dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita berpartisipasi aktif sebagai umat tebusan Allah dalam misi Allah untuk menebus seluruh ciptaan Allah. Buah dari keselamatan yang Tuhan berikan, yaitu kita itu berpartisipasi aktif di dalam tebusan Allah, sebagai umat tebusan Allah di dalam misi Allah untuk menebus seluruh ciptaannya. Dan ini bukanlah sebuah pilihan untuk kita, tidak. Ini bukanlah sebuah pilihan untuk kita, tetapi ini adalah keharusan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah diselamatkan tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri, tidak. Tapi orang-orang yang sudah diselamatkan, itu bagaimana hidupnya itu berdampak bagi orang lain. Bagaimana hidupnya itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena keselamatan Tuhan itu seharusnya memberikan kita dorongan, seharusnya memberikan kita, memotivasi kita untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bukan hanya ketika di gereja kita lakukan yang terbaik, tetapi dimanapun kita berada, di tempat kerja kita, di rumah kita, Tuhan mau kita pakai hidup kita, berpartisipasi di dalam karya keselamatan, misi Allah bagi dunia, bagi seluruh ciptaan Tuhan. Tuhan memanggil kita di rumah kita, di keluarga kita, di kantor, di lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada. Tuhan mau kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan lewat diri kita. Nah misalnya Bapak Ibu, ketika kita di keluarga, bagaimana kita bisa menceritakan Kristus? Bagaimana kita bisa menceritakan kabar sukacita itu kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada orang tua kita, kepada cucu kita, kepada sepupu kita, kepada seluruh keluarga kita yang belum percaya. Bagaimana kita menceritakan kasih Kristus itu kepada mereka yang belum percaya? Bapak Ibu Saudaraku, satu kali di dalam perjalanan kami ke Malino, ada seorang jemaat, seorang anak Tuhan yang bicara kepada saya. Dia bilang, Pak Nabas, ada satu keluargaku, itu sudah lama sekali saya menginjili dia. Saya memberitakan Injil kepada dia dan itu sudah sangat lama. Tapi dia sendiri belum membuka hatinya untuk menerima Injil itu. Dia sendiri belum mau bertobat, mau percaya kepada Tuhan. Lalu saya katakan kepada orang ini, saya katakan bahwa kamu jangan lalai atau berhenti untuk memberitakan Injil kepada dia. Kamu sampaikan Injil, tetapi yang perlu kamu lakukan itu kamu juga perlu mendoakan dia. Mungkin kita tidak bisa mengucapkan tentang firman Tuhan supaya dia itu bisa percaya kepada Tuhan. Mungkin kita tidak bisa menginjili, tetapi kita bisa berdoa untuk dia. Dan biar tugas kita yaitu mendoakan dia, dan pertobatan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan Tuhan mau kita itu berpartisipasi di dalam karya Tuhan, di dalam dirinya, yaitu bahwa kita itu berdoa baginya. Salah satu langkah simpel aja. Nah hari ini Bapak Ibu di dalam keluarga kita, mungkin ada orang-orang, ada saudara kita, ada orang tua kita yang belum percaya kepada Tuhan. Langkah yang kita ambil, doakan. Jangan jemuh-jemuh mendoakan mereka. Saya melihat bagaimana tangan Tuhan itu bekerja di dalam keluarga yang belum percaya, tetapi anaknya ketika berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan itu menyatakan mujizatnya. Tuhan memakai
Anak ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mempertobatkan ayahnya, ibunya yang belum percaya. Dan hari ini Tuhan mau pakai kita di keluarga kita, dimanapun kita berada, untuk menyampaikan Injil itu, mendoakan saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, memberitakan Injil, melakukan misi Tuhan itu bukan hanya kita menginjili dengan berbagai metode, tidak. Tapi yang saya ingin katakan bahwa menginjili itu pun bagaimana kita itu memakai hidup kita. Misi Tuhan itu bukan berbicara bagaimana kita hanya menyampaikan firman Tuhan, mendoakan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya. Tetapi melakukan panggilan Tuhan, misi Tuhan itu bagaimana sikap hidup kita sehari-hari. Bagaimana sikap hidup kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Paulus katakan bahwa kita adalah surat Kristus. Hidup kita itu haruslah mencerminkan Kristus. Ketika orang melihat kita, orang melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Bagaimana ketika kita di dalam dunia kerja kita, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita di dalam komunitas kita, ketika kita di dalam kelompok kita, ketika kita di dalam perkumpulan, ketika kita menceritakan, ketika kita duduk dan menceritakan, apakah kita menceritakan kasih Tuhan atau kita itu suka gosip orang? Di dalam pertemuan-pertemuan kita, di dalam kelompok-kelompok kita, apakah kita saling mendoakan, kita saling peduli, ataukah kita itu menceritakan kejelekan orang lain? Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau agar setiap kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita memakai hidup kita untuk menjadi berkat di mana kita itu berada. Maka Bapak Ibu, berkat yang Tuhan, begitu juga dengan berkat yang Tuhan berikan, kehidupan yang Tuhan berikan, uang kita, waktu kita, prioritas hidup kita, talenta kita, Tuhan mau kita pakai untuk melakukan, untuk berkontribusi, untuk berpartisipasi di dalam misi Tuhan, di dalam panggilan Tuhan bagi hidup kita. Misalnya kita sebagai seorang pengusaha, kita sebagai seorang yang bekerja di kantor, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai seorang pelajar, pegawai negeri, guru, dokter atau siapapun itu. Kita harus melakukan keadilan, kita melakukan kebenaran, kita belas kasihan kepada orang lain. Apapun yang kita lakukan, itu harusnya mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kita. Bapak Ibu Saudaraku, dan inilah yang Kristus kehendaki di dalam diri kita. Inilah yang Allah kehendaki dalam diri kita, bahwa bukan hanya tahu dan mengerti tentang Injil, tentang firman Tuhan yang kita pelajari, tapi bagaimana kita menghidupi firman Tuhan itu sehari-hari di dalam kehidupan kita. Semakin kita bertumbuh di dalam Injil, semakin kita mengenal Kristus, semakin kita diubahkan, maka buah dari pertobatan itu yaitu hidup kita mencerminkan Kristus, mencerminkan siapa Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu, kita sudah mengerti tentang firman Tuhan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, kita harus memakai hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika saya bicara demikian, maka pasti kita akan, ya benar, kami sudah tahu, kita sudah tahu tentang firman Tuhan itu. Tapi Bapak Ibu, seringkali saya dan saudara, kita semua seringkali lalai dan gagal di dalam mengaplikasikan semuanya itu. Kita seringkali lalai dan gagal di dalam melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali alasan mengapa kita itu sulit melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Seringkali Bapak Ibu yang menjadi penghalang untuk kita itu tidak melakukan, yaitu ketakutan-ketakutan di dalam diri kita, betul? Karena kita bukan melihat kepada siapa sumber kekuatan kita, tapi kita melihat kepada saya sendiri. Kita melihat kepada diri kita sendiri. Kita selalu mengendalikan kekuatan kita sendiri, sehingga kita lalai untuk melihat siapa Tuhan yang menopang dan menolong saya. Bukan hanya tentang diri kita sendiri Bapak Ibu, tetapi hal yang seringkali mempengaruhi kita sehingga kita itu lalai, kita itu gagal, yaitu bahwa motivasi hati kita, motif dibalik yang semua lakukan.
Seringkali Bapak Ibu kita itu mau melakukan kebaikan kepada orang lain. Misalnya kita itu mau menolong orang lain. Kita itu mau membantu orang lain. Tetapi yang muncul dari dalam diri kita pasti gini, ketika saya membantu dia, apa sih keuntungan bagi saya? Dan ini sebenarnya adalah pola yang dunia tawarkan. Bahwa saya melakukan kebaikan ini, saya pun harus mendapatkan kebaikan dari orang ini. Dan sebenarnya itu yang dunia tawarkan bagi kita. Tetapi Bapak Ibu, apa yang Allah mau ajarkan bagi kita? Dan itu juga Bapak Ibu, di dalam segala hal, seringkali kita itu berpikir bahwa ketika saya melakukan hal ini, apa yang saya dapat? Ketika saya membantu, ketika saya memperhatikan orang lain, apa yang saya dapat dari orang ini? Dan masih banyak hal lain yang kita bisa paparkan semua. Tapi saya mau katakan bahwa seringkali kita itu melihat untung ruginya ketika kita itu mau membantu orang. Kita tahu bahwa kita itu harus mengasihi orang lain. Tetapi kenyataannya kita pilih kasih di dalam melakukan kasih itu, kebaikan itu. Kita tahu kebenaran bahwa kita itu harus peduli kepada orang lain. Tapi kenyataannya kita itu apatis. Kita itu tidak peduli, kita cuek, kita masa bodoh dengan orang lain. Kita tahu kebenaran bahwa kita itu harus memiliki motivasi yang benar di dalam kita melakukan segala sesuatu, di dalam kita itu melihat orang lain, di dalam kita melakukan segala aktivitas kita, di dalam kita membantu orang, menolong orang, melayani Tuhan. Tapi seringkali kita memiliki motivasi yang keliru di dalam segala hal yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini pun juga yang dialami. Bukan hanya kita saja, tetapi di dalam perikop ini kita pun bisa melihat tentang Musa. Musa tahu bahwa Allah itu mengutus dia, Allah memperlengkapi dia, Allah akan menolong dia, tetapi Musa pun gagal di dalam panggilannya. Kita kalau membaca lagi, kita akan melihat bahwa bagaimana kegagalan Musa. Dia tidak mengikuti perintah Tuhan dan akhirnya dia tidak membawa umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian atau di tanah Kanaan. Musa gagal dan yang membawa masuk umat Israel yaitu Yosua. Bapak Ibu Saudaraku, Musa gagal. Saya pun gagal. Setiap kita pun gagal. Setiap kita adalah orang-orang yang gagal di dalam kita mengaplikasikan, melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, jika kita gagal, lalu bagaimana? Pertanyaan untuk kita, bagaimana kita itu bisa menjalani kehidupan ini? Kalau memang kita itu sering kali gagal karena memiliki motivasi yang tidak baik. Kalau kita itu sering kali gagal karena kita tidak mampu melakukan firman Tuhan itu. Lalu bagaimana? Pertanyaannya untuk kita, pikirkan bersama-sama. Bagaimana kita itu bisa menjalani kehidupan kita jika kita itu sering kali gagal. Dan inilah kabar baiknya untuk setiap kita. Kabar baiknya yaitu ada seorang pribadi yang tidak pernah gagal. Seorang pribadi yang tidak pernah gagal, yang diberikan Allah kepada kita untuk menanggung segala kegagalan kita di dalam dirinya. Siapakah dia? Dialah Yesus Kristus. Dialah Yesus Kristus yang Allah berikan kepada kita. Dia adalah pribadi yang sempurna, yang menyempurnakan setiap kita. Dia adalah pribadi yang kudus, yang menguduskan setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Kristus diutus oleh Allah Bapa datang ke dalam dunia, menanggung segala kegagalan kita, menanggung segala kelemahan kita, menanggung segala keterpurukan kita. Supaya apa? Supaya kita itu bisa menikmati segalanya di dalam dirinya. Supaya kita bisa menikmati sukacita yang berlimpah di dalam dirinya yang kudus. Bapak Ibu, ketika kita melihat lagi, Allah itu memberikan, ketika kita membaca Alkitab dalam Keluaran, Allah memberikan 10 perintah kepada Musa, kepada bangsa Israel untuk mentaatinya. Maka kita melihat tidak ada satu orang pun yang bisa mentaati firman Tuhan itu, bisa mentaati 10 hukum Taurat itu. Tidak ada seorang pun. Semuanya gagal. Dan Allah tahu bahwa manusia tidak mampu dan tidak akan. Manusia tidak mampu dan tidak akan dan tidak mungkin melakukan 10 hukum Taurat itu dengan sempurna. Karena itu
Allah Bapa itu dia memberikan anaknya yang tunggal bagi setiap kita untuk menggenapi semua hukum Taurat di dalam dirinya yang tidak mungkin manusia itu lakukan. Tapi saudaraku, di dalam Matius 5 ayat 7 itu dikatakan bahwa jangan kamu, ini adalah perkataan Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku, Yesus itu datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tapi aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat. Allah tahu bahwa manusia tidak mampu dan melakukan semuanya itu, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal untuk datang menggenapi semua hukum Taurat itu di dalam dirinya. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita itu menikmati segala kepenuhan di dalam Yesus Kristus. Kita tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat itu. Kristus datang untuk menggenapinya di dalam dirinya. Sehingga Bapak Ibu, di atas kayu salib itu Kristus menanggung semua pelanggaran kita. Kristus menanggung semua pelanggaran dosa kita. Ia yang tidak mengenal dosa, ia dihukum, dia memberikan dirinya agar apa? Agar kita bisa menikmati segala kepenuhan di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudaraku, di atas kayu salib juga Kristus itu dihina, Kristus itu diludahi agar kita yang hina itu mendapat tempat yang terbaik di dalamnya. Di atas kayu salib itu Kristus yang sempurna itu disalibkan agar kita yang tidak sempurna, kita yang bobrok ini mengalami kesempurnaan di dalam dirinya. Dan ini yang Kristus kerjakan bagi kita. Kristus sudah menanggung segala hal yang kita tidak mampu lakukan di dalam dirinya. Kita sudah kerjakan bagi setiap kita. Maka Bapak Ibu, hari ini kita itu bisa menikmati anugerah demi anugerah di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita sudah mendengar, jika kita sudah tahu bahwa begini, kita itu tidak mampu, tapi Kristuslah yang memampukan kita. Begitu, jika kita sudah tahu, maka kemenangan yang Kristus berikan kepada kita itu bukan membuat kita itu menjadi seorang yang sombong atau menganggap diri kita atau menganggap remeh anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi Bapak Ibu, kemenangan yang Kristus berikan kepada kita memberikan kita sukacita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Memberikan sukacita yang tak dapat digantikan oleh apapun. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa Kristus sudah lakukan untuk kita, berarti kita seenaknya saja dong melakukan segala sesuatu. Tidak Bapak Ibu, anugerah Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma bagi kita. Bukan berarti kita pakai itu dengan cuma-cuma di dalam hidup kita, tidak. Jika kita sudah tahu bahwa Allah sudah menyelesaikan semuanya untuk kita, bukan berarti kita itu seenaknya saja memakai hidup kita untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang remeh-temeh, untuk dosa-dosa. Tidak. Tetapi Bapak Ibu, Kristus mau ketika Kristus sudah memberikan kemenangan bagi kita, kita harus menjalani segala kehidupan kita di dalam Yesus Kristus dengan sebuah sukacita yang Yesus Kristus sudah kerjakan bagi kita. Bapak Ibu, aplikasi dari kemenangan Kristus, aplikasi dari kemenangan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, aplikasi dari karya yang Kristus sudah lakukan bagi kita apa? Bahwa hari ini ketika kita tahu bahwa kita tidak mampu tetapi kita sudah dimampukan oleh Kristus, maka kita itu tidak menjalani kehidupan kita menjadi orang-orang yang cuek dengan orang lain. Kita menjalani kehidupan kita bukan menjadi orang-orang yang sombong. Bukan kita menjalani kehidupan kita itu bukan lagi menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada sesama kita. Tetapi kemenangan Kristus itu memberikan kita sukacita kita untuk tidak sombong, tidak cuek. Untuk kita itu selalu peduli kepada orang lain, untuk mengasihi orang lain dengan motivasi karena Kristus sudah memberikan kekuatan dan Kristus sudah menang atas semuanya. Kita akhirnya yang memotivasi hati kita ketika kita menolong, ketika kita berbuat baik, ketika kita mengasihi, bukan supaya kita itu dianggap berjasa, bukan supaya kita mencari keuntungan dari apa yang kita lakukan, bukan supaya kita dihormati, kita mencari pujian, pengakuan, atau
kebaikan yang kita mau dapat, tapi karena kita sudah mendapat kebaikan yang terbesar dari Kristus. Kita sudah diberikan kemenangan dari Kristus, sehingga Bapak Ibu, kemenangan Kristus itu, kemenangan yang Kristus lakukan itulah yang memampukan kita untuk melakukan segala kebaikan, untuk melakukan pelayanan Tuhan, untuk melakukan misi Tuhan bagi diri kita. Untuk melakukan misi Tuhan bagi diri kita. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan mengutus kita. Tuhan itu memperlengkapi kita. Setiap kita kepada orang-orang di sekitar kita. Di rumah kita, di tempat kerja kita, di kantor kita, dimanapun kita berada Bapak Ibu. Tuhan mengutus kita, bagaimana sikap kita. Bagaimana kita terlibat aktif di dalam misi Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menjumpai orang lain, bagaimana sikap kita. Ketika kita menjumpai orang yang mungkin menjengkelkan bagi kita, orang yang mungkin menyebalkan bagi kita, bagaimana sikap kita. Ketika kita melihat orang yang mungkin kita sudah bantu berkali-kali, tapi tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada kita. Dan Allah mau kita hadir, kita bagaimana respon kita kepada orang-orang seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa apapun yang kita lakukan, semata-mata bukan karena kita mau mendapatkan keuntungan dari orang itu. Semata-mata bukan karena kita mau imbalan jasa dari orang itu. Tetapi karena kita itu sudah mengalami sukacita terbesar dari Kristus. Kasih terbesar dari Kristus. Dan itu yang menjadi dasar, menjadi motivasi kita, menjadi alasan kita, menjadi tujuan mengapa kita melakukan segala kebaikan, melakukan panggilan Tuhan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini jika setiap kita yang hadir, baik Bapak Ibu yang mengikuti secara online, jika hari ini kita masih memiliki motivasi yang salah, jika hari ini kita masih memiliki motivasi yang keliru, maka kita perlu bertobat. Jika hari ini Bapak Ibu kita masih melakukan segala kebaikan dengan motivasi kita untuk mendapatkan sesuatu, kita perlu bertobat. Kita harus kembali kepada Kristus, kepada karya dan pengorbanan Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita melakukan segala kebaikan dengan motivasi, dengan dasar yang benar bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, seringkali kami tahu tentang firman-Mu, bahwa Allah mengutus kami di ladang pelayanan yang begitu luas, di keluarga kami, di kantor kami, di keluarga, di kampus di mana kami berada Tuhan. Tapi seringkali kami lalai, kami tidak mampu. Tapi kami bersyukur bahwa di dalam kegagalan kami, Kristus menanggung semua dan Kristus memberikan kami sukacita. Kristus menang atas setiap kegagalan kami. Dan hari ini Tuhan kami diingatkan bahwa ketika kami mengikut Kristus, bukan tentang kemuliaan kami, tetapi tentang Kristus yang dimuliakan lewat hidup kami Bapa. Siapakah kami? Kami adalah orang-orang yang terbatas. Kami adalah orang-orang yang lemah. Tapi kami mau dipakai oleh Tuhan, itu kemurahan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, tolonglah kami untuk melihat anugerah Tuhan yang sudah besar dalam hidup kami. Dan kiranya anugerah Tuhan itulah yang menjadi motivasi kami, menjadi dasar kami, menjadi tujuan alasan kami. Mengapa kami ada di tengah-tengah dunia ini? Mengapa kami diselamatkan? Mengapa kami harus terlibat di dalam panggilan Tuhan bagi diri kami? Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa demi nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian. Kita memberikan